Nah, jadi gua sebelumnya udah pernah punya. Ini dia. Sama Spin X juga. Ini yang gua simpen dari dulu ya, yang pernah gua unboxing dulu. Bukan unboxing sih, review koleksi. Ini gua simpen di lemari, udah punya, dan kemarin dapat lagi ya, sama Spin X juga. Kalau ditinggal sayang kan ya. Jadi gua putusin buat dibawa pulang. Nah, berhubung ini boxnya dan segelnya lebih bagus, jadi gue simpen, dan hari ini gue mau unboxing yang ini. Oke. Oh ya, ini sebenarnya nggak buluk sih guys, ini cuma berdebu aja ya, terlihat ini ya. Jadi ini boxnya sebenarnya masih putih, masih bagus, cuma karena tadi ada lubang di segelnya plastik itu ya, jadi dia kemasukan debu, warnanya buluk. Kita coba bersihkan dulu aja ya, biar lebih steril. Oke guys, udah gua bersihkan dari box bagian luarnya ini dari debu ya. Ini cukup bagus ya, jadi kelihatan baru lagi. Langsung aja kita buka. Oke, kita dapat body biru, tapi birunya ini udah berubah ya guys. Ini udah rada-rada hijau, udah memudar, jadi kurang cakep ini birunya. Kemudian dapat ini gearbox warna hijau sesuai di anime atau di boxnya. Kemudian ada dinamo full black, ada plat tembaganya, ada as dan gear. Kemudian 4 biji atau satu set ban karet. Ini bannya agak keras ya, faktor U pasti ya, agak keras. Kemudian satu set velg merah 3 palang ya, khas jadul Super One sasis. Dan kita dapat sasis Super One warna hitam. Hitamnya itu bukan hitam pekat ya, hitam keabu-abuan Super One, dan lumayan oke. Kemudian roller bagian depan ya, sama sayapnya di bagian tengah. Kemudian stikernya masih bagus ternyata guys, nggak ada jamur, cuma ada bagian sedikit sini, ada jamur dikit bagian sini, tapi di bagian gambarnya ini masih bagus. Semoga aja masih nempel ya. Dan yang terakhir manual book. Oke, nanti kita lanjut kalau udah jadi. Oke guys, ini dia udah jadi Audi seri Let's and Go, modelnya Spin X. Ya, setelah beberapa jam akhirnya jadi juga nih mobil. Dan pemasangannya memakan waktu yang paling lama itu di bagian stiker ya, karena stikernya itu full ya. Bahkan ini lebih ribet daripada waktu dulu gua masang stikernya Go for Speed itu ya. Ini lebih banyak. Dan kalau kalian adalah tipe orang yang bukan orang penyabar ya, mending kalian pergi ke kamar mandi ya, cuci kaki dan tidur. Ya serius, ini emang ribet banget, full stiker, dan bikin males juga sih sebenarnya. Kalian butuh kesabaran yang full ya, karena emang butuh kesabaran ekstra untuk memasang stikernya ini ya. Gua hampir putus asa tadi, gila. Oke, kita coba pasang. Kita nyalakan baterai. Kita nyalakan. Oke, lumayan kenceng dan suaranya juga halus.
Oke guys, just info yang buat kalian yang mungkin belum tahu atau yang mau bernostalgia, ini adalah kitnya milik si Tokichi Mikuni ya, seorang anak juragan tomat. Ya, dia adalah anak papi ya, anak juragan orang kaya. Dan Spin X ini adalah kit pertama dia sebelum Evo-nya itu ya, yang Spin Cobra. Dibanding Evo-nya yang Spin Cobra itu, Spin X ini emang kalah tenar atau kurang familiar mungkin untuk beberapa orang. Karena dulu gue juga sempet bingung ya sama si Spin X ini. Gue pikir dulu itu kit pertamanya adalah Spin Cobra, karena setahu gue itu spin ya Spin Cobra doang gitu. Salah satu alasannya mungkin kenapa Spin Cobra lebih familiar ya, dia itu punya dinamo yang unik ya dibanding generasi sebayanya. Jadi dia pakai dinamo depan kalau yang Spin Cobra itu. Kalau yang ini kan masih pakai dinamo belakang ya, seperti Magnum dan Sonic juga. Jadi yang di seri awal itu emang semuanya pakai dinamo belakang. Kemudian yang bagian Evo itu cuma Spin Cobra dan Broken G yang pakai dinamo depan, semuanya pakai belakang. Oke guys, untuk kelebihan dan kekurangan gue kasih tahu juga ya. Stikernya ini ternyata di luar dugaan gue. Jadi ini benar-benar lengket. Jadi nggak cuma lengket tapi benar-benar lengket sampai perekatnya itu berbekas di bagian tangan sini ya. Jadi malah bikin kotor ini. Itu juga sekaligus kekurangannya juga ya. Jadi stiker kalau lengket banget itu perekatnya jadi malah ngotorin ini. Kelebihan dan kekurangannya ya. Yang bikin lebih itu stikernya masih bagus warnanya, kemudian masih rekat, dan dinamo juga nggak itu ya, nggak jamur atau karat. Dan kekurangannya tadi itu juga terlalu rekat, juga agak bagus, banyak stiker ini rekatnya berbekas. Kemudian bagian stikernya ini kertasnya itu terlalu rapuh ya, mudah sobek. Jadi sekali rekat gua tarik udah sobek. Ini banyak-banyak luka-luka ini. Gua hampir putus asa bener-bener ini. Jadi stikernya stikernya itu cepet atau gampang robek. Kalau kalian kurang puas bisa beli stiker doang mungkin di Bukalapak, Tokopedia banyak ya. Untuk body dia sesuai di anime dan atau di box ya, warna biru. Cuma ini warnanya dia nggak glossy ya. Ini emang aslinya dari sono udah kayak gini atau emang ini udah berubah warna? Tapi yang jelas dia itu birunya biru biasa, nggak terlihat glossy seperti di bagian box depan tadi ya. Birunya biru keunguan. Kalau ini malah ke hijau, mungkin juga mulai pudar kali ya. Dan apalagi ya, oh ya ini seperti biasa part-partnya banyak yang lebih, bukan banyak yang lebih sih, emang sengaja gak gua pasang random aja. Dan cukup untuk video hari ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Lalu jaga kesehatan dan kebersihan ya, semoga kita dijauhkan dari segala macam bahaya ya, virus corona semoga cepat selesai di muka bumi ini ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Salah satu hobi mantap.